Record. Simple. Nah, Halo. oke, oke. eh, kita eh, ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini sebenarnya lebih pendek-pendek sih. Kita Iya, lanjutin yang tadi ya. Jadi kan oke. tadi soal soal gimana penonton dan juga gimana soal ngasih ngasih tipsnya, gitu kan. Ya, Sorry Carmela, agak geser ke kiri sedikit bisa? Atau mungkin sini. kembali 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 Ini. ke ya, sip sip. Oke. Nah, Oh, itu nggak kelihatan. nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa, aman, aman, masih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi apa namanya? eh Oke, see you in a bit. Still interview. Yes. nanti pasti di habis ini dibahas nih. Wah, gila Carmela Iya. udah mulai di interview. Ini pertama, nanti habis ini ada lagi mungkin. Oke, eh, jadi gini, tadi kan soal penontonnya. Kalau penontonnya sama tipsnya, tapi sebenarnya kalau umpamanya nggak apa-apa, bayarannya nggak apa-apa. Mungkin Carmila ceritain sebentar. Eh, Carmila ceritain yang versinya atau nggak mungkin nggak spesifik sebutin angka nggak apa-apa, tapi mungkin perbandingannya gitu ya. Ya. Eh, apa namanya? Kan tadi secara tips di di sana lebih besar gitu. Nah, kalau mamanya dari segi bayaran, kita tahu uang uang rupiah, sorry, uang pound sterling juga lebih besar. Tapi mungkin sebagai gambaran aja gitu ya. Kalau mamanya di Indonesia itu berapa kali lipatnya sih atau apa gitu yang itu kan juga pasti memotivasi orang untuk bisa kayak kerja di luar negeri atau apa. Kalau bayarannya gimana sih sebenarnya? Kalau bayaran aku di sini itu sebenarnya ya pasti lebih gede ya Bang daripada di Indonesia. Karena kan Hmm. mata uang mereka juga kan kalau kita tukarin ke rupiah juga pasti lebih besar gitu kan. Hmm. Kalau masalah perbandingannya itu kayak gimana ya? Mungkin gini, Susah sih sorry. Iya, ngebandinginnya. sorry, kalau mamanya di Indonesia kan gajiannya sebulan. Nah, kalau di sana apakah gajinya sebulan atau per show atau gimana gitu? Kalau di sini gajinya per minggu. Jadi sini Oh, gajinya per minggu. Nah, kalau gaji aku per minggu di sini itu bisa ibaratkan gaji aku 1 bulan di Indonesia lah gitu hmm, oke. perbandingan. Jadi gaji 1 minggu di sana itu kayak gaji 1 bulan di Indonesia plus tips apa dan lain-lain gitu ya. Iya benar. Jadi Iya. jadi mungkin mungkin kalau gitu bisa dibilang gaji 1 bulan di Inggris 4 kali lipat di Indonesia gitu atau gimana? Gaji 1 bulan di Inggris 4 kali lipat di Indonesia. Ya, ya, ya kayak gitu. Pokoknya lebih besar lah gaji di sini ketimbang jadi joki tongsetan di Indonesia. Tapi Hah? biaya hidup di sini juga kan mahal gitu. Hmm. Nah, jadi walaupun aku dapat gaji di sini, tapi kan gajiku yang di sini tetap aku habiskan untuk biaya hidup aku di sini gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau untuk eh, misalkan aku balik ke Indonesia gitu, mungkin itu bisa bisa jadi besar untuk aku gitu. Tapi kalau untuk di sini ya tetap aja habisnya untuk biaya hidup gitu karena di sini apa-apa itu mahal banget. Oh, oke. Sorry, tapi ini kan udah tahun pertama, tahun kedua ya. Mau tahun ketiga. Tahun pertama, tahun kedua bawa tabungan pulang ke Indonesia banyak dong.
Iya, jadi tahun pertama aku pulang ke Indonesia itu aku berhasil ngelunasin utang rumah keluarga karena dulu eh, keluarga punya utang gitu kan di bank. Terus utang-utang keluarga semua aku lunasin juga pertama kali aku pulang ke Indonesia. Nah, dan yang tahun kedua aku benerin kuburan bapak aku yang bisa dibilang nggak uangnya nggak terlalu nggak dikit gitu untuk benerin kuburan Kristen gitu loh. Karena kan keluarga Oh, aku Kristen. Tuh. Jadi kita punya kayak adat dan juga buat acara adat, benerin kuburan gitu. Itu nggak makan biaya dikit gitu. oke Itu oke sih. oke. Tapi tabungan udah ada dong. Tabungan udah ada. Dan juga Oke. kan tahun kedua aku pulang itu kan, yang tahun kedua aku pulang juga aku bawa mama aku juga sama abang aku liburan ke Malaysia gitu. Ya memang nggak jauh gitu, tapi seenggaknya aku udah berhasil membawa mama aku ke luar negeri dengan eh, perjalanan eh, pertama kali dia naik pesawat gitu. Oh, oke 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 oke. Jadi uangnya ini sejauh ini tabung iya, tapi yang paling besar justru untuk keluarga ya. Untuk keluarga aku habiskan semua. Memang aku juga pengennya itu kayak semua untuk keluarga dulu, selesai di keluarga dulu, setelah itu baru untuk aku gitu. Jadi kayak Oke. untuk sekarang ini, ya sekarang aku udah fokusnya untuk mungkin untuk masa depanku sendiri gitu. Tapi aku tetap ngirim ke keluarga gitu. Tetap aku ngasih hasil gaji aku sini nggak semua, tapi tetap aku kirim ke keluarga gitu. Oke, oke. Sorry, kalau mamanya tadi ngomongin sedikit aja. Kalau mamanya biaya hidup di Inggris mahal, ya kita tahu. Tapi kalau mamanya perbandingannya, kalau mamanya mungkin di Jakarta atau di sana berapa kali lipat sih, semahal apa sih gitu? Atau contohnya mungkin apa gitu yang contoh. Dan apakah kalau mamanya kayak living cost itu kan Camilla kan bareng-bareng ya sama keluarganya Ken. Itu ter- terbantu nggak sih dengan maksudnya tinggal sama keluarga Ken gitu untuk ngurangin cost-nya kalau mamanya dibanding Carmilla harus tinggal sendiri gitu. Sebenarnya Bang sekarang kan kalau di sini dibilang tinggalnya itu kan aku memang bareng Ken, tapi kan aku tinggalnya di karavan sendiri. Jadi Ken menyediakan karavan untuk aku sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak untuk masalah makan atau masalah keperluan aku sendiri ya aku harus beli sendiri gitu. Tapi kadang juga dari Ken atau dari istrinya, dari istri Ken, kadang juga mereka masakin aku gitu. Kadang ngasih makan untuk aku. Jadi kayak menantu Ken juga sering masakin aku gitu. Tapi kalau untuk biaya hidup di sini mahal itu yang memang benar-benar mahal. Kayak kita selalu pergi belanja kebutuhan makan itu dalam 3 hari sekali. 3 hari sekali itu aku kadang menghabiskan kayak 1,5 juta gitu. Hampir 2 juta lah. Hampir 2 juta gitu. Hampir 2 juta untuk biaya aku 3 hari gitu loh untuk masak gitu, pokoknya biaya untuk makanan gitu. Karena kan kita masak sendiri di sini. Oke, oke, oke. Nah, Karena kalau eh, kita beli di luar bang, kayak kita makan di luar itu benar-benar mahal banget. Kayak pernah aku satu kali pergi ke London sama menantu Ken waktu aku ulang tahun. Nah, jadi menantu Ken ini pengen ngasih surprise ke aku gitu kan. Jadi dia ngajak aku ke London ke salah satu restoran Indonesia. Nah, di situ juga makanannya makanan Batak semua. Jadi mereka pengen ngasih kejutan buat aku bisa makan makanan Batak di sini gitu kan. Nah, kita makan tuh 3 orang bang di sana. Habisnya itu sekitaran hampir 7 juta. 3 orang doang gitu. Jadi kayak di sini tuh bener-bener mahal banget bang. Kalau kita untuk makan di luar itu kayaknya enggak deh. sayang-sayang ya Iya. duitnya ya. Iya. Ya, oke. Jadi gini, tolong dong ceritain sebenarnya eh, perbedaan pekerjaan joki apa namanya, joki tong setan di Indonesia yang cuma nyetir aja sama joki tong setan di Inggris yang the whole itu. Tolong ceritain perbedaan itu sebenarnya gimana? Iya, jadi kan kalau joki tong setan di Indonesia itu kan kalau joki ceweknya itu biasanya cuma
main doang gitu kan. Jadi mereka nggak ikut bongkar, pasang gitu, ataupun benerin motor gitu karena semuanya udah ada yang ngerjain gitu. Nah, kalau di sini itu beda. Jadi di sini itu sebagai joki di sini kita harus ikut bongkar, masang tongnya, pokoknya semua kebutuhan di tong setan itu kita harus ngerjainnya gitu. Dan juga kayak Ken, Alex, Abi, menantunya Ken, anaknya Ken itu, mereka juga benar-benar ngajarin aku semua hal tentang tong setan di sini gitu. Kayak cara bongkarnya, cara masangnya, bahkan untuk pengurusan motor juga mereka ngajarin aku gitu. Jadi Itu sih apa? beda. Hmm. Jadi ada postingan kamu yang kamu lagi ngelas, belajar ngelas gitu. Maksudnya itu kamu Ya, kamu nggak pasti nggak kepikiran kan di Indonesia aja gue nggak bisa nih ngelas, tapi sampai Inggris gue jadi diajarin ngelas, jadi diajarin mekanik iya, mekanikal motor tuh gimana waktu itu? iya jadi kayak ya karena Ken juga nggak ngajarin aku cuman masalah tong setan aja. Jadi Ken juga ngajarin aku di luar tong setan gitu. Jadi waktu musim dingin kemarin aku ngabisin waktu di sini sampai bulan 12, ngabisin Natal bareng mereka. Nah, di waktu musim dingin itu kan kita di rumah Ken tuh. Jadi kita selalu ngerjain keperluan kayak ngelas ataupun ngegrenda segala macam gitu kan. Pokoknya bagian-bagian gitu Ken selalu ngajarin aku gitu. Oke oke Kayak oke oke. memperbaiki semuanya itu apa yang nggak aku tahu pasti Ken selalu ngasih tahu ngajarin. Bukan cuman Ken aja kayak Alex juga, Abi juga. Jadi kayak mereka ngajarin aku gitu. Oke. Nah, terus kalau soal hari kerja dibandingin di Indonesia sama di Inggris. Kalau di Indonesia kan umumnya ya show-nya Tong Setan itu kan ya udah di pasar malam selama masih ada pasar malam tiap hari. Nah, mungkin kalau bedanya coba di komparasinya gimana? Indonesia gimana kalau di Inggris gimana coba? Nah, kalau di Indonesia itu kan pasar malamnya itu sekali sebulan pindah tuh. Kalau di Inggris sekali seminggu pindah. Kalau di Indonesia setiap hari main dalam 1 bulan. Tapi kalau di Inggris itu kita main cuman 2 hari atau 3 hari gitu. 3 hari paling lama. Jadi kadang kita main dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ataupun kita main dari Sabtu sampai Minggu. Tapi kebanyakan event kita dari Sabtu sampai Minggu aja sih. Bahkan kayak sekarang aja di tempat ini sekarang kita cuma main 1 hari doang. Di hari Minggu doang gitu. Jadi event mereka itu seperti itu di sini. Jadi secara umum ya, kalau dihitung hari kerja ya, meskipun tiap minggu harus pindah-pindah, tapi jumlah hari kerjanya itu malah lebih sedikit ya di sana ya. Maksudnya yang naik Ya, motornya tuh malah sedikit gitu. iya hari kerjanya itu sedikit ya. Jadi di dalam eh, maksudnya di luar dari hari kerja kita main tong setan itu, di situ Hmm. kita habiskan untuk kayak membangun tong setan ataupun kayak eh, memperbaiki apa yang rusak. Pokoknya kita selalu berusaha untuk melakukan pekerjaan em, yang bermanfaat di sini gitu loh. Hmm. Oke 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 oke. Jadi ya selain naik motor, kamu juga dapat banyak ilmu gitu ya. Banyak ilmu, banyak pengalaman, bahkan kayak em, yang belum pernah sama sekali aku lakukan di Indonesia juga udah aku lakukan di sini gitu. Contohnya kayak ngelas itu tuh, kayak ngelas. Baru aku buat, abang tahu nggak sih kayak troli sorong-sorongan untuk gas, gas gede itu. Nah, aku buat sendiri tuh di sini, diajarin sama Ken gitu. Jadi aku banyak banyak dapat pelajaran baru di sini, bukan cuman main motor doang, bukan cuman bongkar tong setan doang gitu. Oke, oke. Nah, ini kita agak flashback ya, dan nggak apa-apa kamu cerita mungkin apa adanya juga. Ini situasi yang sulit yang tadi kamu apa namanya cerita juga soal orang tua kamu, sorry, ayah kamu sudah meninggal. Itu kan pertama datang ke Inggris, kamu dapat kabar kalau ayahmu sakit keras dan akhirnya meninggal. Nah, waktu itu situasinya gimana sih? Maksudnya gimana perasaan kamu? Terus habis itu kamu ketika kayak gitu tuh
aduh aku langsung pengen pulang aja apa gimana ya gitu kan maksudnya Hmm. pasti berat gitu pertama kali keluar negeri bukan maksudnya keluar negeri jauh gitu ya mungkin kalau sebelumnya ke Thailand tapi ini kan jauh banget ke Inggris dapat kabar orang tua sakit gitu terus habis itu juga butuh uang masuk rumah sakit eh, apa ya pergolakan batin seperti apa sih yang bisa kamu ceritakan gitu dan sepengen apa kamu pengen pulang waktu itu dan waktu itu gimana situasinya? Nah, jadi Bang sebenarnya ya, eh, waktu aku sampai di Inggris itu, di situ Bapak udah mulai sakit, tapi orang tua, keluarga semua menyembunyikan itu dari aku. Jadi waktu Bapak udah benar-benar sekarat banget, harus benar-benar dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ orang tua sama semua keluarga ngasih tahu ke aku gitu. Jadi sebelumnya mereka udah nyimpan semua gitu. Mereka simpan, mereka bilang kalau mereka nggak mau buat aku khawatir di sini karena aku baru pertama kali sampai di sini dan mereka pengen aku bener-bener fokus sama yang di sini dulu. Mereka bilang kayak gitu. Nah, jika aku dapat kabar itu kalau bapak bener-bener sekarat harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ aku kayak ya pasti anak mana sih Bang yang nggak bakalan hancur dengar kabar kayak gitu, apalagi kita merantau jauh ya. Nah, di situ aku ya cuman kayak gimana ya Bang? Aku harus profesional di sini gitu. Karena aku baru 2 minggu sampai di sini, aku tahu juga pasti Bapak juga bakalan ngerti gitu kenapa aku nggak pulang gitu. Pasti Bapak juga ngerti. Ditambah juga kayak keluarga juga bilang, ya udah nggak apa-apa, di sini aja gitu loh. Karena kalau untuk pulang juga nggak mungkin Bang, karena eh, bakalan susah gitu Bang. Karena kan banyak juga yang aku pikirkan di situ. eh, Bakalan rumit gitu kalau aku pulang ke Indonesia gitu loh. Jadi kayak keluarga juga bilang nggak apa-apa, nggak usah pulang katanya gitu. Jadi ya aku cuman bisa video call sama keluarga aja gitu dari proses pemakaman bapak gitu. Dan dan dalam situasi sulit seperti itu, waktu itu kamu merasa dapat apa yang bikin kamu kuat? Mungkin dari keluarganya Ken, dari keluarga, dari lingkungan baru kamu, apa sih yang menguatkan kamu gitu? Yang nguatkan aku ya mereka bang dari keluarga Ken karena pada saat itu juga mereka selalu kayak nemenin aku gitu, nggak ngebiarin aku sendirian gitu. Bahkan kayak cucu Ken aja gitu loh. Ada cucu Ken yang masih kecil aja mereka berusaha untuk karena mereka tahu aku seneng sama anak kecil gitu ya. Jadi mereka selalu berusaha untuk menghibur aku gitu. Jadi dan itu yang nggak tahu ya. Kalau menurut aku, kamu kan sekarang tinggal di Inggris gitu ya. Itu apakah cara kamu untuk ngusir kangen gitu ya apa ya sama keluarga di Indonesia dan apa ya mendekatkan diri dengan keluarga atau memang emang dari awal eh, keluarga Ken itu begitu kamu datang langsung kamu kayak ngerasa dirangkul banget atau gimana sih sebenarnya? Ya, jadi pertama kali aku datang ke sini itu juga aku udah ngerasain Bang kalau mereka benar-benar keluarga yang baik, keluarga yang hangat gitu. Karena pernah satu kali istri Ken bilang ke aku, ini udah maksudnya tahun lalu istri kita sering cerita-cerita gitu ya. Istri Ken ngomong gini ke aku, "Eh, aku sampai bingung loh mau ngasih makan apa ke kau karena kan pasti makanan kita beda katanya gitu. Jadi kayak istri Ken itu sampai pusing sendiri gitu pertama kali sampai di sini mereka pengen ngasih aku makanan gimana karena mereka takut kalau makanan yang mereka kasih itu aku nggak suka gitu. Jadi mereka pengen berusaha gimana caranya supaya aku nyaman di sini gitu. Jadi kayak mereka selalu nanya, kamu mau makan apa? Kamu bisa makan ini nggak? Kamu bisa makan ini nggak? Jadi mereka selalu berusaha untuk buat aku nyaman di sini gitu. Itu sih yang bikin aku benar-benar nyaman juga di sini. Oke, oke, luar biasa banget ceritanya Carmela dan kalau menurut aku
kamu beruntung dua hal. Kamu beruntung karir kamu oke dan kamu dapat keluarga baru yang luar biasa di Inggris gitu. Jadi Iya, apa ya? betul. Mungkin ada orang yang kerja di luar negeri dapat gaji bagus, tapi situasinya sulit sebenarnya gitu. Maksudnya mungkin tempat pekerjaannya sulit atau tempat apa namanya atasannya yang nggak oke. Tapi kayaknya kamu ya lumayan kalau menurut mungkin banyak orang ini ideal banget gitu loh. Pekerjaannya Iya. menyenangkan, kamu banget, bayarannya bagus gitu kan. Terus habis itu kamu dapat lingkungan yang memang suportif banget gitu. Kamu ada apa? Ada yang pengen kamu sampaikan lagi di lain Ya, selain soal apa? nggak ya, mau cerita aja juga kan karena kita bahas tentang mereka juga ya. Eh, Pernah juga kan mereka tahu kalau aku tuh suka bola juga ya. Terus sampai menantu Ken yang cewek, Abi, namanya Abi, dia sampai diam-diam belikan tiket untuk studi stadion tour, stadion tour ke Liverpool. Jadi kayak diam-diam gitu dia ngomong kayak besok kamu harus pakaian bagus ya katanya gitu. Aku bilang tanya mau kemana? Aku bilang gitu. Udah pakaian bagus aja katanya gitu. Terus kan mereka nggak ngasih tahu nih. Terus ya udah besoknya kita berangkat terus kita naik kereta api ya ke Liverpoolnya terus kayak aku lihat nih kita di Liverpool nih sekarang terus dia langsung ngasih nih tiket buat masuk ke Liverpool, aku tahu kamu suka bola biar kau lihat tuh gimana Liverpool apa segala macam katanya, bahkan kayak ngajakin aku ke Manchester juga gitu ke stadionnya, jadi kayak hal-hal kayak gitu yang benar-benar mereka perhatikan dari aku gitu, bahkan kayak mereka berusaha untuk nyari makanan Indonesia, bahkan masakin makanan Indonesia buat aku gitu. Gimana caranya supaya aku bener-bener nyaman di sini gitu. Ya, Itu sih yang benar-benar buat aku itu beruntung banget ya Bang di sini. bersyukur banget ya untuk hal-hal kayak gitu ya. Ya, Iya. sorry, satu lagi. Tadi kamu bilang kamu suka sepak bola apa? Suka suka tim apa? Liverpool atau MU? Sebenarnya aku tuh suka semua aja sih. Cuman aku kalau Eh, masalah favoritnya itu ya pemainnya itu aku suka Ronaldo karena gimana ya? Dulu itu waktu kecil aku punya memori tentang sepak bola juga sama keluarga. Jadi waktu kecil itu mama sama bapak sama abang mereka bener-bener suka banget sepak bola kan. Nah, waktu ada Piala Dunia, waktu aku masih kecil itu sering banget itu mama sama bapak bangunin aku tengah malam, ngegendong aku, terus ngajakin ke rumah tetangga buat nonton bola doang gitu loh. Jadi kayak jadi bener-bener kayak dari kecil aku itu udah kenal sepak bola ya gara-gara itu. Dan juga abang aku juga main sepak bola di desa aku gitu. Jadi ya aku suka sepak bola, suka semuanya. Tapi dimanapun Ronaldo berada di situ aku suka. Aku suka Madrid, aku suka Manchester gitu. oke oke oke. Jadi kamu tuh sebenarnya suka main motor, suka apa namanya bola itu ya bener-bener pengaruh sama dari keluarganya ya gitu ya maksudnya. Iya, dan Jadi juga main musik gitu. Aku suka main musik juga gitu. oh dan Tahu itu nggak? juga sama. Ya, tahu nggak di sini juga sempet ada dari pengunjung di sini karena mereka ngelihat aku di konten aku sering aku main gitar gitu ya. Ada salah satu pengunjung di sini juga yang ngasih aku gitar sama keyboard loh. Dia dia temen-temen temennya Ken dan juga ibaratkan ya temen Ken gitu kan. Dikasih aku gitar sama keyboard punyanya sendiri gitu. Itu ibaratkan sampai kayak segitunya mereka ke aku gitu loh. Ya, oke, jadi kamu udah kerja, terus habis itu dapetin apa yang kamu suka, disupport untuk bisa main musik, kayak gitu-gitu gitu ya berarti ya. Iya, iya Eh, benar. Kayak nih terakhir mungkin, kamu mungkin apa ya, dapat semua hal kehidupan mungkin. Maksudnya gaji oke. Apa yang kira-kira aku pengen masih ngejar satu hal lagi apa? Atau hal apa yang aku masih pengen kejar dalam beberapa tahun ke depan? Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa yang kamu pengen kejar gitu? Yang pengen aku kejar. Kalau ke depannya sih, aku pengen punya tong sendiri. Tapi Hmm. kalaupun emang rezekinya belum di situ, ya aku cuman pengen memperkembang diriku sendiri gitu.
pengen lebih dari ini gitu. Sorry, Tong sendiri di Eropa atau di pulang ke Indonesia atau gimana? Punya Ya bisnis pula. di Indonesia atau Ya punya itu bisnis di Indonesia? makanya itu yang aku bingungkan makanya. Ya pasti di Indonesia lah karena pasti di sini ya nggak bisa. Oke, oke. Oke, Carmila, terima kasih banyak waktunya. Ngobrol-ngobrolnya banyak banget. Ini yang kita bisa share. Nanti pastinya sebelum ini nanti ditayangin atau hasil finalnya gimana, kita kasih tahu juga akan seperti ini. Tapi kurang lebih ceritanya ya kayak yang dari pertanyaan yang aku share tadi, itu banyak hal positif banget dan itu yang akan kita bagikan ke Indonesia. Intinya adalah supaya orang Indonesia itu satu paling mendasar termotivasi gitu loh. Maksudnya kamu udah membangun membangun citra kamu ini, apa image kamu ini dan juga apa ya persona istilahnya dari tahun 2000 berapa? 2014, 2015, Iya, 2016 masuk TV dan akhirnya 2026 kamu keluar negeri gitu. Itu kan sebuah langkah panjang sebenarnya. Mungkin berapa? 11 tahun, 12 tahun itu luar biasa 12 dan ya, 12 tahun dan itu pasti akan memotivasi orang kalau mempunyai cerita kamu didengar oleh lebih banyak orang. Dan satu sih, aku berharap juga mudah-mudahan film kamu bakalan segera keluar dan kalau memang keluar nanti pasti media-media di Indonesia pasti bakalan senang banget untuk support itu. Itu sih ya. Carmela. Aku pengen ngucapin sesuatu juga nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Jadi aku cuma mau ngucapin makasih buat guru aku terutama yang udah ngajarin aku mentong setan, buat Bang Tora, makasih udah ngajarin aku mentong setan. Makasih juga buat Bang Deddy Sinuhaji yang pertama kali memotret kegiatan aku di Tong Setan yang bikin aku sampai viral. Dan juga makasih buat Nusa Film yang udah membantu aku selama ini. Dan makasih juga buat keluarga Ken Fox atas semua yang udah diberikan sama aku selama di sini. Dan terakhir, makasih buat keluarga aku juga yang udah mendukung aku selama ini. Oke, luar biasa Carmila. Thank you Carmila untuk waktunya. Semoga Mbak, semua ya urusannya lancar dan show-show-nya berjalan aman semuanya ya. iya, makasih. Oke, oke. Terima kasih Carmila ya. Kita Makasih, sudahi Kak. obrolannya ya. Oke, Oke. oke. Selamat Oke. malam.